Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Striker timnas Thailand tolak selamat, ya kan? Ini mau nih. Nomor 4 mau dia. 15 mau. Oh, dia tidak mau. Oh, dia jengkel dengan ini apa orang Indonesia nih. Dia jengkelin pemain timnas sekarang dia kalah pasti. Iya pasti dia jengkelin. Kan tidak mau selamat. Yang lain mau nih dia nih. Apakah hanya dia saja? Oh tidak, mungkin dia jengkel dengan para pemain Indonesia. Kenapa sih Thailand yang dulu tidak pernah dikalahkan Indonesia, sekarang kita dikalahkan, dipermalukan di depan pendukungnya mereka sendiri begitu. Ini yang membuat mereka tidak mau salaman ini. Ada satu tadi tidak mau salaman. Dia jengkel pasti itu pasti. Juara 1 Indonesia, juara 2 Thailand, juara 3 jangan mimpi cie. Jangan mimpi kau Australia, jangan mimpi. Kau kanguru tersesat memang kau. Entah kau di mana sebenarnya. Coach, dari pengalaman coach mengendalikan pasukan di India dan Bangladesh, apa ilmu yang paling bagus untuk dibawa ke Malaysia, coach? Saya nampak di Bangladesh ni dengan India ni, the player itu really nak main bola, really dia disiplin compared to di Malaysia. Dia punya facility di India tu, facility dia ada bagus, padang dia bagus, dia punya training ground memang kira world classnya center lah. Dia. Tapi Malaysia sejauh pertandingan di AFF ini sebenarnya mereka bagus juga gitu. Lawan Thailand mereka seri ya kan. Kemudian dia sampai semifinal juga kalah dari Indonesia, tapi ya jadi Indonesia lebih jago dari Malaysia sekarang ya. Begitulah kira-kira. Indonesia lebih jago dari Malaysia. Malaysia juara 4. Pulang kampung, pulang kampung. Kasihan pulang kampung. Perayaan juara yang salah, perayaan juara yang benar sekali. Apa bedanya? Ya apa bedanya? Mari kita lihat. Oh iya, saya baru sadar ini. Di atas ini kan ada ketua PSSI yang lama ini, Pak Iwan ini. Ini ada angkat piala. Sedangkan yang di bawah yang dibilang benar ini, Pak Erick Thohir tidak ikut angkat piala. Oh, berarti kalau Pak Iwan Bule ini bantu angkat piala, berarti itu perayaan yang salah menurut netizen. Ini menurut netizen ya. Kadang-kadang netizen itu matanya jeli sekali begitu. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Sudah pemalas nonton itu pasti, sudah pemalas nonton. Sinteyong benar-benar berhasil membuat kita sebagai supporter timnas mengubah pola pikir bahwa Indonesia memang sudah seharusnya mengejar Asia. Lawan kita tuh bukan lagi Kamboja, Laos, ataupun Timor Leste. Perubahan pola pikir ini adalah bagian dari proses. Juara Piala AFF 2024 semalam bakal beda dengan yang terjadi pada 2013. Di mana para pemain di 2013 dieksploitasi betul. Tampil di televisi sampai mengikuti tur Nusantara yang jersinya itu-itu aja. Walau semalam juara masih ada kok kritik buat tim U19 ini. Artinya kita sadar bahwa untuk juara di kelompok umur itu tuh bonus aja. Yang penting itu pembinaannya jalan sampai ke tim senior, mainnya benar dan punya filosofi yang sama. Betul, maksudnya begini loh. Jangan putus di Piala AFF begitu. Jangan sampai sudah merasa puas ketika menjuarai satu turnamen seperti Piala AFF ini. Mereka usianya masih muda, ada yang 17, 18, 19 ya kan, masih muda sekali. Nah, jangan sampai mereka ini cepat puas dengan hasil yang mereka dapat, karena mereka ini nanti akan dipromosikan di U23, U20 misalkan, U20, U23 dan timnas senior. Nah, kalau mereka cepat puas, mereka hanya jago, mereka hanya gacor di usia muda. Nah, kalau sudah memasuki usia emas, ya jangan sampai mengikuti jejak senior-senior mereka yang gacor di usia muda tetapi menginjak usia emas 21, 22, 23 sampai 25 itu justru melempem gitu. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai cepat puas begitu. Karena masih ada hal yang lebih besar yang harus dilihat dari sekedar Piala AFF. Contoh seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Impian kita itu bermain di sana.
impian kita sudah jauh, bukan lagi sekedar Piala AFF. Saya setuju dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bilang Piala AFF ini sekedar laga uji coba. Ya memang betul, ini laga uji coba supaya kita ukur kualitas kita gitu. Kita lawan negara-negara ASEAN. Kalau hanya satu circle itu yang bertanding, kita tidak akan pernah berkembang. Kita harus lawan negara-negara yang di luar ASEAN yang kualitasnya jauh lebih baik dari kita, supaya kita bisa tahu, oh ternyata kualitas kita seperti ini. Itulah sebabnya dengan datangnya STY ini betul merubah pola pikir kita ya, di dalam dunia sepak bola, bahwa tidak hanya sekedar Piala AFF yang harus dilihat, tetapi ada yang lebih besar yang harus dilihat. Itulah mengapa saya sangat setuju sekali dengan Coach STY bahwa Piala AFF ini jangan sampai turunkan pemain-pemain inti yang sering bermain dengan Coach STY. Kasih turun saja pemain-pemain lokal, pemain-pemain yang tidak pernah membela timnas atau yang sudah masuk dalam daftar pemain timnas tetapi jarang diturunkan. Turunkan mereka, biarkan mereka untuk berkompetisi di sana. Tunjukkan level mereka di sana supaya mereka bisa dipromosikan ke tim yang lebih jago lagi begitu. Timnas senior bisa bermain di level-level yang lebih tinggi lagi. Kira-kira begitu teman-teman. Akhirnya Upin Ipin balik kandang bolo. Wes arep ngomong apa mlah. Wes iki aku seneng sak pole iki bolo. Ora ketemu mau ya rada deg-degan sithik. Wis kare ngadepi Thailand bolo. Aku jadi rojo nih Asia Tenggara. Piye mau? Kita raja sekarang di Asia Tenggara, bukan raja, king. Istilah kerennya kita king ASEAN sekarang. Siapa mau lawan, siapa mau help? Indonesia nih bos, senggol dong, kan gitu orang bilang. Jadi Jens Raven ini dibayangin bilang, apakah dia cocok main di timnas? Gue bilang enggak. Ini kelihatan sekali pemain ini masih mentah banget, punya etos kerja tinggi, badannya masih cungkring, ketemu senior selesai. Sayang, kasihan nggak boleh. Jadi harusnya pemain kayak Strike sama Raven ini taruh dua depannya. Jadi pelan-pelan mereka masuk. Kayak Kakak yang dilakukan sama Indra Safri. Main 10 menit, 15 menit, nggak jadi starter tapi main sebagai sub saja, merasakan, karena dia masih muda kan, merasakan atmosfernya, cara bermainnya gimana. Jadi gua rasa kalian jangan terlalu kejam terhadap Kakak lah. Ya jangan sampai terlalu membuli lah, karena setahu saya dia ini masih terlalu muda, sekitar 16 atau 17 tahun. Ya dia masih punya masa depan si Arkan Kakak ini. Walaupun dia main buruk sekarang, belum tentu kedepannya dia buruk juga begitu. Ya setidaknya dia mau untuk melihat kritik itu sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu pijakan yang menenggelamkan dia. Semoga dia mendengar kritikan, melihat kritikan di media sosial untuk dia, si Arkan Kakak ini, dia bisa jadikan itu batu pijakan untuk lebih berproses lagi, lebih jago lagi, supaya lebih baik dari hari-hari ini yang dia sedang dikritik habis-habisan oleh netizen Indonesia. Mari kita baca komen dulu. Komennya seperti apa ini? Cungkring, Jens Raven badannya lebih gede daripada Rafael Struijk. Lihat aja pas foto sama Pak Erick. Ya dia lebih besar sedikit sih. Betul, kenapa harus Jens Raven? Striker lokal aja banyak yang belum dimasukkan. Ya banyak sih, tapi kan kualitas sekarang bosku, kualitas. Cungkring gimana? Mungkin Coach Justin punya penilaian sendiri, makanya bilang cungkring. Pelatih Timor Leste, Eduardo Pereira, sesumber bisa juara di Asian Cup U19 jika menjadi tuan rumah seperti Indonesia saat ini. Ya coba nanti Federasi Sepak Bola ASEAN ini kasih Timor Leste jadi tuan rumah sekali-sekali lah gitu. Itu disampaikan Eduardo Pereira dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia pada Selasa, 23 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Di pertandingan terakhir fase grup A itu, Timnas U19 Timor Leste kalah telak meski mampu membobol gawang Indonesia 2 kali. Tapi kalau kita lihat perkembangan dari Timor Leste ini ya cukup signifikan juga sih. Bayangkan lawan Indonesia dia bisa cetak 2 gol bos. Ya itu artinya dia punya perkembangan juga, walaupun tidak signifikan. Tapi ya menurut saya dia punya perkembangan lah, adalah sedikit perkembangan dia nih dari waktu ke waktu di pembinaan usia muda ini. Dia ini nanti kalau kita terus tidak berbenah Indonesia dan Timor Leste tetap terus berbenah menjaring pemain mudanya, saya pikir dia akan menyaingi kita Indonesia. Tetapi waktunya masih lama. Secara infrastruktur, pembinaan usia muda segala macam, kita jauh berkelas daripada Timor Leste. Tetapi jangan anggap remeh Timor Leste. Siapa tahu misalkan 5 atau 10 tahun ke depan dia sama dengan kita. Ya kan, kalau kita belajar dari pengalaman beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun silam, Timor Leste justru peringkat FIFA-nya ada di atas Indonesia dan Malaysia, ya kan?
Baru sekarang saja mereka turun peringkat FIFA-nya. Ya, jangan sampai 5-10 tahun Timor Leste ini lebih jago dari kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi sepertinya taktik dari Indra Safri meminta para pemain kita bertahan di babak kedua agar meminimalis peluang dari para pemain Thailand yang mereka akan coba ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia, sehingga lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Thailand di babak kedua itu dari luar kotak penalti. Karena pada saat Indonesia keluar menyerang di babak pertama, justru para pemain Thailand bisa menciptakan banyak peluang dari dalam kotak penalti. Jadi sepertinya taktik dari Indra Safri. Di babak kedua Indonesia memang lebih banyak bertahan, tetapi rapat sekali. Ya, walaupun mereka mencoba untuk syuting dari luar kotak penalti, tetapi ya, akurasinya, tendangannya itu lemah sekali, tidak kuat begitu. Karena jarak antara pemain itu terlalu dekat begitu. Dia mau syuting keras pun ya agak susah. Thailand, semangat Thailand. Aku dukung kamu Thailand. Aku cinta sama kamu Thailand. Cuy, aku dukung Thailand. Yang diludah maksudnya ini apa nih yang diludah nih? Indonesia punya itu kan? Lambang kan? Ada yang tahu nggak sih dia orang mana? Sebel banget gua liatnya. Kayak berasa orang kebal hukum aja. Santai bang, santai bang. Ngeludahin timnas Indonesia, yang di atasnya juga ada bendera Indonesia. Apa dia nggak tahu kalau ngeludahin bendera Indonesia itu termasuk penghinaan dan ada pidananya? Itu melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ancaman pidananya nggak main-main, 5 tahun atau denda 500 juta. Nah, akhirnya kan jadi gimana-mana tuh. Mari kita baca dulu komennya. Bang, lu lupa pasif dengan mode jualan. Oh ya, sepertinya dia jualan konten itu. Tapi ya jualan konten yang bagaimana dulu toh. Harus lihat situasi juga sih kalau mau jualan konten. Tapi ya itulah terserah anak-anak zaman sekarang agak lain mereka, teman-teman. Jadi yang penting kita tidak terpecah belah lah. Kita harus tetap mendukung timnas kita bermain. Kita harus tetap mendukung mereka dalam situasi apapun, mau kalah mau menang kita harus dukung mereka, karena mereka mau dapat pendukung dari mana lagi begitu selain kita yang harus mendukung mereka. Orang-orang Indonesia, sesama orang Indonesia, kita harus mendukung timnas kita ketika mereka bermain, kalah ataupun menang. Mau lawan Thailand, mau lawan Malaysia, mau lawan Vietnam, musuh bebuyutan kita 3 negara ini, misalkan kita lawan mereka dan Indonesia kalah sekalipun, kita harus tetap mendukung. Jangan sampai kita fitnah, kita hina mereka, jangan sampai seperti itu ya. Tapi di beberapa tahun belakangan ini sampai dengan detik ini mereka belum sanggup untuk mengalahkan Indonesia. Artinya apa? Indonesia King ASEAN. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.